Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat semuanya. Dan pembahasan kita di mata kuliah statistika multivariat pada hari ini adalah kita membahas analisis cluster. Tapi karena pengantar sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini adalah kita langsung praktek dengan data itu dilihat dari jenis-jenis daripada analisis cluster itu sendiri. Baiklah, ini clustering itu sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya dia terdiri atas dua jenis, yaitu adalah hierarki, kemudian di non-hierarki. Lalu di hierarki itu ada yang disebut dengan metode hierarki aglomeratif, yang mana di sini itu di hierarki aglomeratif ini itu adalah dari individu-individu objek yang dikelompokkan itu berdasarkan kepada jarak terdekat menjadi suatu subgrup-grup nantinya ketika misalnya kita praktekkan ke dalam suatu data. Jadi ketika kita memiliki suatu variabel, kemudian variabel kita itu berdasarkan kepada objek-objek misalnya, kemudian nanti objek-objek itu akan didekatkan dan dikelompokkan itu berdasarkan kepada jarak terdekatnya. Lalu berdasarkan jarak terdekat ini, yang aglomeratif ini terbagi atas 3. Ada yang dinamakan dengan single linkage, itu berdasarkan kepada jarak yang minimal. Lalu ada complete linkage, itu berdasarkan kepada jarak maksimum. Kemudian ada average linkage, itu berdasarkan kepada rata-rata. Nah itu nanti daripada jarak dari data yang kita miliki, berdasarkan objek-objek daripada suatu pengamatan kita, itu nanti akan ada terbagi atas single linkage, complete linkage, kemudian average linkage. Lalu di hierarki, itu selain aglomeratif, itu juga ada yang bentuknya divisi. Nah ini adalah kita praktekkan, misalnya adalah ketika kita memiliki sekelompok data yang besar. Nah ini nanti akan dibagi berdasarkan kelompok-kelompok tertentu kayak gitu. Jadi ini biasanya kalau ini divisi ini biasanya digunakan untuk jenis data-data yang besar kayak gitu. Maksudnya besarnya variabel daripada suatu data itu besar, banyak kayak gitu. Jadi ini dari suatu kelompok besar dibagi berdasarkan jarak-jarak menjadi kelompok-kelompoknya. Lalu ibaratnya adalah dia kalau yang ini lebih cenderung dia hierarkinya naik ya gitu. Kalau misalnya ini adalah lebih cenderung adalah bentuknya turun kayak gitu. Jadi kalau ada dendrogramnya nantinya. Lalu selain hierarki ada non hierarki yang kita bahas sebelumnya, itu ada yang namanya metodenya Cummins kayak gitu, itu masuk ke dalam ranah non hierarki. Oke, kita praktekkan yang berbentuk aglomeratif tadi, yang bentuk hierarki. Nah ini, jika seandainya kita memiliki suatu jenis data, yang mana data kita ini terdiri atas 4 objek. Di sini sudah, ini bukan data aslinya, karena apa? Ini sudah berbentuk kepada jaraknya, jarak antara ini disebut dengan objek 1, objek 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi ada 4 objek di sini. Nah ini antar objek 1 dengan 2, 1 dengan 1 jaraknya 1, kemudian 1 dengan 2 jaraknya 1, 1 dengan 1 0, kemudian 3 dengan 1 11, 3 dengan 2 2, 4 dengan 1, objek 4 dengan 1 jaraknya 5, objek 4 dengan 2 jaraknya 3, objek 4 dengan 3 jaraknya 4. Nah ini, kita coba yang aglomeratif terlebih dahulu. Untuk yang bagian single linkage yang berdasarkan pengelompokan itu adalah terhadap jarak yang minimal. Bagaimana prosesnya? Maka ini data yang kita miliki yang berdasarkan kepada objek, berdasarkan kepada jaraknya. Nah ini ada 4 objek kita pilih itu adalah jarak yang paling minimal. Untuk yang pertama, jarak yang paling minimal. Oke, di sini yang paling kecil itu adalah 1.
Maka kita tuliskan minimal IK, artinya adalah objek I dengan K, DIK, jarak DIK, itu yang paling kecil itu adalah D21, itu adalah 1. Sehingga ketika misalnya ini yang terpilih jaraknya 1 ini, maka akan kita sampaikan, kita akan menggabungkan itu objek 1 dan 2. Ya, sehingga objek 1 dan 2 digabung menjadi satu klaster. Ini satu klaster, yaitu adalah klaster 1, 2. Nah, ini menjadi satu klaster mereka, sehingga menjadi klaster 1, 2. Atau boleh juga penulisan Anda 21, kayak gitu. Dengan demikian, jarak terdekatnya, sehingga setelah klaster ini terbentuk, ini sudah klaster yang pertama, maka kita akan bisa menentukan jarak lagi terhadap masing-masing objek yang belum ada. Yang belum ada itu adalah klaster 21 ini akan kita lihat jaraknya terhadap objek ketiga, kemudian kita lihat lagi dengan jaraknya objek keempat. Kita coba untuk jarak yang ketiga dulu. Maka karena 21 itu sudah menjadi satu klaster, maka bisa kita tuliskan D21 terhadap 3, maka itu adalah minimal jarak 2 dengan 3. Nah, ini kita tuliskan 2 dengan 3, kemudian jarak 1 dengan 3. Minimal, maka kita lihat 2 dengan 3. 2 dengan 3. 2 dengan 3 itu adalah 2. Kemudian 1 dengan 3 itu adalah 11. Maka itu adalah minimal 2 dan 11. Maka yang paling minimalnya adalah 2. Oke, dengan 3 sudah, kita lanjutkan dengan 4. Maka kelompok yang 21 jaraknya terhadap 4, maka bisa kita lihat dari minimal dari 2 dengan 4, nah, D2 dengan 4, kemudian 1 dengan 4. Oke, 2 dengan 4 kita lihat, oh ya ini adalah 3, maka kita tulis 3, kemudian 1 dengan 4, oh ya 5, maka minimal 3,5. Maka di antara 3 dan 5, mana yang paling minimal adalah 3. Sehingga kita dapat jarak klaster yang terbaru, ini D213 itu adalah 2, D214 adalah 3. Sehingga kita tulis klaster yang terbaru. Nah ini. 21 dengan 21 tadi dia sudah menjadi satu kelompok ya, karena maka jaraknya adalah 0. 3 dengan 21 kita dapat tadi 2. 4 dengan 21 tadi adalah 3. Yang belum itu adalah 4 dengan 3. Merujuk kemana kita 4 dengan 3? Maka kita lihat lagi ke sini 4 dengan 3. Oh ya, berarti 4 kita tuliskan juga berdasarkan dari data sebelumnya. 4 dengan 4 itu jaraknya 0. Lalu ini sudah dapat matriksnya, sudah tertulis. Kita pilih lagi yang paling minimal di sini mana untuk pengklasteran yang kedua. Oh ya, yang jaraknya minimal itu adalah 2. Maka kita tuliskan adalah 2. Minimal dari DIK ini itu adalah D321. 21 ini dia sendiri kayak gitu ya. Nah, ini maka dia adalah sama dengan 2. Sehingga di sini 1 dengan 2, 1, 2 dan 3 atau 21 itu boleh saja penulisannya itu digabung 1, 2 dan 3 itu digabung menjadi satu klaster dengan jaraknya itu adalah 2. Sehingga kita mencari lagi untuk jarak antara klaster 213 ini dengan objek lain yang belum ditentukan jarak besarnya. Maka kita bisa tuliskan D213 itu yang belum itu adalah 4, objek 4. Maka kita tuliskan D214. Minimal dari mana? D21 sebelumnya sudah bergabung. Maka kita tuliskan D214. Nah, ini, 34. Oke, kita tuliskan D214, D214 itu jaraknya adalah 3, ya maaf penulisannya 3 di sini. Kemudian D34 itu adalah 4. Nah, ini penulisannya kebalik kayak gitu. Jadi ini adalah yang paling minimalnya adalah 3. Nah, ini. Ini kemudian kita bentuk matriksnya aja lagi. Jarak yang terbentuk itu adalah 321 sudah
terbentuk menjadi satu klaster. 321 terbentuk jadi klaster, maka dia 0. 3214, nah ini jaraknya adalah 34 dengan 4 berarti 0. Nah ini tinggal 3. Nah ini 3 adalah yang paling minimum dia sendiri. Maka di sini ketika bentuknya sudah seperti ini, maka selesai proses pengklasteran. Maka di sini kita pilihkan 3 ini, maka di sini 321 bergabung menjadi satu klaster dengan jaraknya adalah 3. Maka bisa kita tuliskan dendrogramnya. Nah, ini jaraknya 1, 2, 3. Jaraknya tadi ada 1, 2, 3 ya. Di klaster proses pengklasteran pertama kita adalah 1 dan 2. Maka jaraknya 1. Maka kita tuliskan ini. Kemudian yang kedua ada 1, 2, 3. Jaraknya adalah 2. Maka kita gabungkan 1 dengan 2, 3. Lalu yang keempat ini 1, 2, 3, 4. Nah ini 1, 2, 3, 4. Maka ini kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Nah ini dendrogramnya adalah ini. Ini yang bentuknya adalah single linkage. Sehingga klaster 1 itu adalah objek 1 dan 2. Klaster 2, 1, 2, dan 3. Klaster 3 itu 1, 2, 3, 4. Jadi semakin tinggi klaster-klasternya ini adalah objeknya semakin banyak kayak gitu. Berarti ini yang 4 ini menaungi klaster objek 1, 2, 3, 4. Nah, 3 itu menaungi objek 1, 2, 3. Kemudian yang 1 itu adalah untuk yang objeknya 1, 2. Nah, ini yang bentuknya single linkage. Oke. Kita coba yang complete linkage. Complete linkage itu adalah berdasarkan jaraknya yang maksimal. Kita pakai data yang tadi juga. Nah, ini biar kelihatan perbedaannya. Ini adalah data kita. Untuk pertama, kita pilih adalah jarak yang paling minimal. Jarak minimalnya adalah tetap 1. Maka 2 dengan 1 terkelompok dia menjadi 1. Nanti ini coba kita lihat. 21 jaraknya 1. Nah, sehingga 21 dengan yang belum kan 3 dan 4, maka kita urai. 21 dengan 3, maka maksimum D23, D13. Maksimumnya 23, 23, maka ini 2. Kemudian 13 adalah 11, maka maksimum 2 dan 11 itu adalah kita pilih yang 11. Dengan objek keempat lagi, maka maksimumnya D24 dengan D14. Ini D24 dengan 14. Nah, maka maksimum 24 adalah 24 adalah 3, kemudian 14 adalah 5. Maka paling maksimumnya adalah 5. Sehingga kita tuliskan matriks jaraknya adalah 21, 0, 3 dengan 21, 3 dengan 21 ini 11. Kita tuliskan 21 dengan 4 adalah 5. 3 dan 4 belum dapat kita kelompokkan tadi, maka kita ambil dari data sebelumnya. 3 dan 4 jaraknya 4. Oke. Selanjutnya, maka di sini kelompok yang pertama adalah 21. Objek 21. Maka kita pilih yang paling minimal lagi. Oh, ada 4. Berarti 3 dan 4 kita klasterkan menjadi satu kelompok. Sehingga minimalnya, yang di sini jarak paling minimalnya adalah D34. Maka itu adalah 4, sehingga 3 dan 4 dijadikan menjadi satu klaster. Sehingga 34 dengan 21. Maka maksimumnya 3, 21, 4, 21. Maksimalnya, kita lihat ke sini. 3, 21, 11, kemudian 4, 21, 5. Maka yang terpilih adalah yang 11. Nah, ini sudah ini ya, sudah semua objek sudah bergabung kayak gitu, sehingga matriks terdekatnya adalah 21 dengan 21, 0, 34 dia sendiri tadi dengan 21 jaraknya 11. Ini kita pilih, oh yang paling minimal ada 11, cuma ada 11 saja. Sehingga terbentuklah suatu dendrogramnya klaster 1 itu 1 dengan 2, klaster 2, 3, dan 4. Kemudian klaster 3-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu kalau misalnya kita berdasarkan dengan complete linkage. Oke. Ketiga, dengan average.
average itu adalah berdasarkan rata-rata. Kita masih pakai data yang tadi. Nah, ini data kita, objek kita 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Kita pilih yang paling minimal juga. Ketika misalnya kita memilih untuk jarak, maka kita pilih 1. Minimal DIK D21 sama dengan 1, maka nanti 1 dengan 2 itu terpilih menjadi 1 klaster. Maka kita bisa tentukan jarak 1, 2 dengan objek-objek yang lainnya lagi. Maka 1, 2 dengan 3, 1, 2 dengan 4. Kita pertama ke 1, 2, dan 3 juga dulu. Maka 1 dengan 3, 2 dengan 3. Karena ini rata-rata, maka kita bagi 2. 1 dengan 3 itu 11, 2 dengan 3 itu 2, bagi 2, jadinya 11 tambah 2 per 2, jadinya 6,5. Kemudian objek 1, 2 dengan 4 lagi. Kemudian objek 1, 2, dan 4, maka bisa kita dapatkan dari 1 dan 4 dengan 2 dan 4. Nah, ini. Karena average bagi 2, 1 dengan 4 jaraknya 5, 2 dan 4 jaraknya adalah 2 dengan 4 jaraknya adalah 3. Nah, ini. Maka 3 tambah ya 1 dengan 4 5 ya. Penulisannya ini Ibu kebalik 5. Kemudian ini 3. Ini 5 tambah 3. Nah, ini. Nulisnya kebalik. Per 2 jadinya ini adalah 8 bagi 2 4. Maka dari sini data-data ini bisa kita tuliskan 1 dengan 2 0 karena dia sudah satu klaster ya. 3 dengan 2 1 2 6,5. 4 dengan 1 2 4. Kemudian 3 dengan 4 belum terklaster, maka kita pilih 4. Dari data yang di sini, maka kita tuliskan 4. Oh ya, masih ada yang terbelum klaster. Kita pilih lagi, yang paling minimal di sini, oh ya 4. Oh, berarti nanti 1, 2, dan 4 akan diklaster menjadi 1. Nah, ini. Jadi, 4 dengan 1, 2 akan terklaster menjadi 1. Nah, ini. Maka D 1, 2, 4,3. Maka ini bisa kita tuliskan 1, 2, 3, D 4, 3. Nah, ini. Maka bisa kita per 2. Kita tuliskan 1, 2, 3, 6,5 tambah 4, 3. 4 per 2, maka 5,25. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Sehingga bisa kita tuliskan 1, 2, 4-nya dengan 1, 2, 4, 0. Karena ini sudah satu klaster ya di sini. Lalu 3, 1, 2, 4, 5,25. Nah, ini sehingga bentuk dendrogramnya ini 1 dengan 2, jaraknya tadi 1. Ini 1, 2, 4, jaraknya adalah 4. Lalu kita klasterkan di sini, kita pilih ini. Oh ya, 3, 1, 2, 4. Oh ya, ini klaster ketiga, jaraknya adalah 5,25. Sehingga klaster 1, 1,2, objek 1 dan 2, klaster 2, objek 1, 2, dan 4, klaster 3, 1, 2, 3, 4. Ini adalah dengan cara bentuk yang aglomeratif di average. Oke. Nah, ini ada beberapa variabel di sini, ada 11 objek ya, ada 11 objek di sini yang sudah ditentukan adalah jaraknya. Ini sebagai tugas Anda untuk memahirkan dari materi kita tadi mengenai single, kemudian complete, lalu average. Nanti bisa Anda kerjakan di sini. Ini ada, Anda pilih yang paling minimal nanti di sini. Ini ada 1, ada 1, 1. Nah, ini berarti nanti pilih yang paling minimal di sini. Ini nggak boleh berbarengan ya mengerjakannya, tapi ini 1, ini karena dia berdekatan, maka pilih aja Anda mau milih mana. Boleh 6 dengan 8, boleh 7 dengan 8. Nah, ini boleh juga Anda mengerjakannya seperti itu. Oke, ini dijadikan sebagai tugas, silakan Anda kerjakan secara pribadi. Ini dengan bentuk single linkage, kemudian complete linkage, dan average linkage. Untuk materi kita di hierarki sekian dulu, nanti kita lanjutkan di non-hierarki. Di non-hierarki di analisis klaster ini. Saya mohon maaf atas penjelasan yang kurang jelas, nanti silakan Anda tanya lagi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.